Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan buat saudara-saudara kita yang sedang berhaji, yang sedang berjuang, mereka dalam kelelahan. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan haji yang mabrur, kembali ke tanah air dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل وينبغي أن يكون لك ورد من التفكر في كل يوم وليلة تعين له ساعة أو ساعات وأحسن الأوقات للتفكر أفرادها وأصفاها وأجدرها في حضور القلب جوف الليل والله أعلم بالصواب. Jemaah, kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Muawanah pada kajian tentang pentingnya kita bertafakur, punya wiridan. Kan kemarin kita ngaji wiridan terjadi dari zikrullah, kemudian membaca, belajar mutalaah, kemudian baca Al-Quran. Sekarang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kadang waktu kita juga harus mempunyai kesempatan untuk bertafakur. Kita akan ngaji betapa pentingnya. Kadang-kadang kita gara-gara nggak ada pikiran atau nggak suka memandang sesuatu, itu bentuk kasih sayang dari Allah, sehingga akhirnya hidupnya nggak terarah, hidupnya nggak puas, terus pengen yang lebih lagi. Atau kebalikannya, ada orang-orang dalam masalah kemudian dia gampang putus asa, nyerah, menghabiskan hidupnya dengan bunuh diri. Kayak kemarin kita dengar berita gitu, gara-gara pikirannya diperturutkan hawa nafsunya, tega ada seorang istri membakar suami. Pas begitu udah enggak, ini baru nyesel, iya kan? Nggak enak nggak punya suami. Dia perturutkan gara-gara cuman duit nggak seberapa. Akhirnya dia malah mendapatkan bencana. Itu karena dia nggak suka bertafakur betapa Allah punya banyak karunia kepada dirinya. Dalam hal supaya dia tetap kuat pada saat dia di atas, dia nggak jadi sombong. Kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faslun ay hadza faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkuri fi kulli yawmin wa lailatin. Wa yanbaghi, dan seyogianya apa, an yakuna, bahwa ada, laka itu bagimu, wirdun min at-tafakkuri, wirid dari tafakur, merenung, berfikir. Jadi kita disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap hari dan malam untuk kita merenung, tafakkur. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, engkau menentukan lahu bagi tafakkur sa'atan aw sa'atin, 1 jam atau beberapa jam. Ada waktu kita merenung, berfikir, karena supaya kita menjadi orang yang bisa bijak dalam mengambil hikmah dari setiap yang sedang kita rasakan.
Iya, kalau misalnya kita jadi orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, pasti akan yang terjadi adalah seradak seruduk, dan yang pasti adalah nggak bakal tenang hidupnya. Wa ahsanul awqati littafakkuri afraguha wa asfaha. Dan bermula paling bagusnya waktu untuk bertafakur, untuk merenung, untuk berfikir, itu afraguha wa asfaha, paling luangnya waktu dan paling jernihnya waktu. Jadi nggak dalam kesibukan, nggak lagi dalam urusan. Kalau mau tafakur, kata beliau, cari waktu yang paling baik adalah ketika engkau lapang, memang lagi nggak ada kegiatan yang lain. Wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful laili. Dan paling layaknya waktu fi huduril qalbi, pada hadirnya hati, itu jawful laili, pertengahan malam. Jadi kalau malam, dan ini di antara amalan orang-orang soleh, bahwa mereka merenung, berfikir tentang, nanti akan diajarkan tentang kekuasaan Allah. Yang ada tuh akhirnya sabar dalam dia punya masalah, syukur pada saat dia mempunyai karunia, mendapatkan karunia. Lihat kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Boleh Ustaz, biar ini kali antum yang bacaannya nerjemahin, biar kelihatan ada ininya. Boleh. Itu ada kan? Ada. Boleh. Biar dapat berkahnya, maksudnya ntar pada waktunya kan harus punya majelis taklim juga insyaallah. Wa'lam dari situ. Kalau di pesantren memang saya santri suruh baca biar terbiasa ya. Ayo langsung. Wa'lam anna salah dunya wad dini mawqufun ala sihhati tafakkur. Ya, iya terus satu ini paragraf. Wa man a'ta haqqahu wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihamdi wafirin min kulli khairin wa qad warada tafakkur sa'atin وقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة سنة. Begitu Pak. Jadi kalau karena bukan bahasa kita ya terbata-bata. Kalau tulisannya bahasa Betawi sih lancar ya. Pokoknya bisa karena terbiasa. Yang penting kita harus menjadi orang yang terus mau belajar. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu anna salahad dunya wad dini, bahwasanya kebaikan dunia dan agama, mauqufun, itu mauqufun, terhenti, ala sihati tafakkuri, atas bagusnya dia berfikir. Jadi maksudnya terhenti, dia akan sangat tergantung dengan kebagusan dia berfikir. Ente dalam kehidupan dunia maupun dalam urusan agama, itu akan sangat tergantung kepada bagaimana cara engkau berfikir, punya sudut pandang. Kalau cakep dia punya tafakur fikirannya, maka dia akan menjadi orang yang sholahud dunya waddin. Tapi kalau dia nggak cakep, nggak berpikir bahwa ini pada saat kita dikasih rezeki bisa ketemu makan, bisa ketemu buat anak, dia nggak berpikir bahwa ini adalah karunia dari Allah, dan yang dia pikirin adalah bagaimana kemudian dia punya yang lebih, pasti hidupnya seradak suduk, itu pasti. Tapi kalau dia berpikir, ya Rabb, ada orang-orang yang banyak mereka bahkan kebingungan buat makan, kita diberikan kecukupan. Ada orang-orang yang bahkan kebingungan karena dia kagak punya suami. Dia gak punya suami, dia kebingungan harus mikirin buat anaknya. Jadi pada saat dia punya suami, dia bersyukur. Dia akan memberikan yang terbaik. Sama ketika kita punya istri. Ada yang iya. Ya Allah, makanya tadi saya nyontoin yang punya suami dulu biar nggak buru-buru ada nyaut tuh dia. Tapi kan kudu ada kebalikannya. Kita juga jadi suami kudu bersyukur punya istri. Kalau dia solehah, disebut lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Istri yang solehah. Kalau istri yang kagak solehah ya muyengin. Ya, yang mendingan kalau nggak punya istri solehah mendingan nggak punya bini gitu ya. Makanya susah nyari gantinya beliau. Ini kayaknya sengaja dia ngaling di tiang nih. Jadi kita begini dia kesono. Yang bikin kangen suasana begininya tuh dia udah antisipasi kayak sama materinya. Waman a'ta, kalau dalam kitab saya waman a'ta Allahu minhu akhadha bihadin wafirin min kulli khairin. Dan bermula siapa orang a'ta memberikan Allahu bagiannya sama haqqahu bagiannya dari tafakkur minhu dari dirinya, akhadha niscaya dia mendapatkan bihadin wafirin dengan banyaknya bagian yang banyak min kulli khairin dari kebaikan. Kita disuruh berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Jangan kebangetan berani untuk kita mengambil keputusan yang mengikuti hawa nafsu. Ntar yang ada nyesel. Makanya disuruh berpikir sebelum kita berbuat. Siapa yang dia memberikan haknya berpikir dari dirinya, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak dari tiap-tiap kebaikan. Waqad warada, dan sungguh telah sampai tafakkuru sa'atin, apa sebuah kalimat tafakkuru sa'atin, berfikir sesaat atau 1 jam, itu khairun min ibadati sanatin, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini berpikir Pak tentang kekuasaan Allah, tentang karunia Allah, tentang penciptaan Allah. Nanti disampaikan di sini. Bukannya bengong. Kalau bengong mah yang ada kelamaan jadi PA kita. Bengong, lu lagi mikir, enggak, ngelamun diajak ngomong nyambung. Orang berpikir dia nanti akan diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad apa yang harus kita lakukan pada saat kita berpikir. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan telah berkata Ali karramallahu wajhah, la ibadatal kat tafakkuri, tidak ada ibadah itu wujud kat tafakkuri seperti berfikir. Itu belum dibaca ya Sadek? Belum dibaca ya? Coba boleh baca. Wa qala Aliun, wa qala Aliun karramallahu wajhahu, la ibadata kat tafakkuri. Waqala ba'dul arifin, waqala ba'dul arifin rahimahullah, al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Nah, waqala Aliun karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang dia punya kualitasnya seperti orang yang tafakkur. Bahkan waqala ba'dul arifin rahimahumullah, dan telah berkata sebagian dari orang yang arifin, orang yang sudah kenal Allah rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, al-fikratu sirajul qalbi, fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Bermula pikiran itu adalah cahayanya hati, lampu lenteranya hati. Fa idza dhahabat, apabila pikiran itu telah pergi, fala idha'ata lahu, maka tidak ada cahaya yang menerangi ke dalam hati. Jadi hati itu akan menjadi terang kalau engkau menjadi orang yang sering untuk bertafakkur. Nanti ada panduannya. Tafakur model apa yang akan membuat engkau hatimu menjadi terang? Kalau terang itu dia akan menjadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau hati gelap, nggak buru-buru sadar, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia nggak tahu mana yang salah. Dia nggak tahu mana yang benar. Karena hatinya gelap, pikirannya kagak ada. Contoh begini, kalau orang ada pikirannya, dia akan tahu bila dia mengambil hak orang banyak, dia akan menyusahkan orang banyak. Contoh, kayak orang-orang yang koruptor. Koruptor itu kan orang yang pikirannya kagak ada. Dia nggak berpikir panjang, hatinya gelap. Jadi hatinya nggak bercahaya.
Dia nggak peduliin tangisan dari banyak orang lantaran kejahatan yang dia lakukan. Saya gemes mengaji sapi kalau mau orang koruptor, gemes banget. Lu gaji jabatan udah tinggi, udah gede banget masih kalau sampai triliunan. Makanya doain saya jadi presiden yang begitu, saya gantung-gantungin tuh, biar kelar urusan. Udah gitu begitu keluar masih bisa kadang-kadang nyalonin lagi, dipilih lagi. Ya Rob, manusia paling jahat koruptor ya akhi. Dia nggak peduliin tuh ribuan, ratusan ribu rakyat yang haknya diambil. Giliran duit udah habis sama mereka, rakyat disuruh nabung tapera. Nabung maksa 30 tahun, 20 tahun tergantung pensiunnya ya. Rumahnya kagak ada. Terus nabung. Kita nabung ya, nabung di apa namanya? Celengan ayam aja kadang-kadang kagak beres, atasnya rapi, bawahnya bolong. Ini gara-gara mendesak ya. Atasnya cakep ayam, bawahnya udah kita bobok. Kagak penuh-penuh. Sekarang disuruh nabung. Aduh ya Allah. Makanya kalau ngelihat kayak begitu tuh yang orang-orang yang jahat ya kepada rakyat gitu, pasti dia akan dihinakan oleh Allah nanti. Nah, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Jadi fikiran itu adalah cahayanya hati. Apabila telah pergi hilang, fala idha'ata lahu. Berabe kalau hati gak ada cahayanya, gak ada takutnya. Salah dia kagak berasa, salah dia kagak berasa, dan malah merasa paling benar. Naudzubillah. Lanjut Ustaz. Wa majaril الفكر كثيرة. نعم. فمنها وهو أشرفها التفكر في عجائب مصنوعات الله الباهرة وآثار قدرته متينا وظاهرة وما بث من الآيات في ملكوت الأرض wassamawat. Nah, jazakumullah. Wa majarul fikri katsiratun, dan tempat mengalirnya pikiran-pikiran, tempat jalannya pikiran itu banyak. Katsiratun, faminha, maka itu sebagian dari majarul fikri, wa huwa asyrafuha, dan bermula itu yang paling mulianya, an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, bahwa engkau ini dipandu oleh beliau. Pikiran itu tempat jalannya banyak, pikiran itu tempat jalannya banyak, lintasannya banyak, tapi yang paling asyrafuha, ente kudu tafakur, an tatafakkara, bahwa berfikir siapa engkau, fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, pada keajaiban-keajaiban yang telah ciptaannya Allah al-bahirah, yang megah. Jadi kalau misalnya kita mau tafakur, katalah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, yang pertama adalah engkau fikirkan tentang keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Tuh lihat langit nggak ada tiangnya. Tuh lihat gunung sebagai penyangga dari bumi. Tuh lihat ada siang dan malam. Jadi pada saat kita berpikir tentang kekuasaan dan ciptaan Allah, kita akan menjadi orang yang kalau kita punya kekuatan nggak bisa sombong. Ente nggak seujung kuku. Ente biar punya jabatan, biar punya kekuasaan, ente berpikir coba dengan ciptaan Allah, jadi lemah dia, nggak jadi sombong. Atau saat engkau dalam keadaan kesusahan, dia akan menjadi nutrisi batin yang begitu hebat, jadi kuat. Ya ente lagi mau sedih tuh, kalau engkau mintanya kepada Allah, bagaimana siang dan malam begitu mudah diganti oleh Allah. Bagaimana itu laut begitu banyak menyimpan kekayaan, nggak habis-habis sampai begini. Kita melihat bagaimana air yang kita kagak minta Allah turunin hujan. Kan kalau di Indonesia jarang yang sholat istisqa, nggak pakai minta, ente dikasih.
tumbuh-tumbuhan segar, semuanya bisa kemudian menumbuhkan buah-buahan, menghasilkan buah-buahan. Jadi pada saat engkau dalam keadaan apapun melihat ciptaan Allah yang hadir di dalam diri kita, optimis dan gak pernah menjadi sedih, asal kita mau untuk mengambil hikmahnya. Iya Pak, kalau kita ngelihat bahwa siang dan malam semuanya Allah yang ngatur, langit dan bumi semuanya punya Allah, wa athari qudratihil batinah wal dhahirah, dan jejak-jejak asar kekuasaannya al-batinah wal dhahirah, disuruh fikirin, lihat bagaimana Allah punya kekuasaan. Kita lemah, tapi Allah yang kita sembah maha kaya. Jadi jangan kita jadi orang yang berkecil hati. Betapapun keadaannya, orang hidup pasti ada masalah. Orang hidup pasti pernah merasakan sedih, tapi buru-buru parkir. Ente fikirin, makanya dia lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kalau memikirkannya kekuasaan Allah, dia akan menjadi semakin ma'rifat kepada Allah. Ibadahnya beda Pak. Saya waktu mutolaah tadi, pada saat ngebaca nih, kita punya anak 4, 5, 6. Emang ente pikir sayangan ente sama anak dibanding Allah dengan hambanya? Sayangan Allah. Kalau ente nggak mau anak ente susah, Allah lebih kagak kepengen hambanya susah. Cuma kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita yang paling sayang sama anak kita. Padahal pada saat kita mengaku paling sayang, pada waktunya anak kita tinggal juga. Ya Pak, yang namanya kematian itu dia datang kapan saja, dan anak-anak kita nggak jadi terlantar karena ada Tuhan yang ngatur. Kalau emang jangan-jangan juga bapaknya ada, kalau emang nggak dikasih kemampuan sama Allah, anaknya tetap terlantar. Jadi artinya kita menjadi orang yang pada saat mempunyai keberlimpahan kita nggak jadi sombong, pada saat dalam kesusahan kita nggak menjadi putus asa. Lihat ciptaan Allah. Cuman pengen ngerubah ente jadi punya duit banyak mah kegampangan buat Allah. Saya suka ceritain tuh, itu yang namanya Korun, dia punya kekayaan kan banyak banget, kagak nyembah Allah, dikasih. Masa kita yang sholat di masjid Musola Darussalam, dan kita semuanya tuh kalau kata Al-Quran, wallahu yad'u ila darissalam, Allah mengajak kalian supaya ke Darussalam. Darussalam kan nama lain dari surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi kita kudu menjadi orang yang tetap punya optimis. Lihat kalau lagi kesusahan, makanya cakep juga tuh orang dulu. Kenapa kalau misalnya dia lagi ribut puyeng sama banyak tuntutan bini, dia keluar? Karena dia akan melihat ciptaan Allah. Wah, jadi semangat lagi. Jangan malah kemudian menjadi orang yang tidak mengambil hikmah dari kekuasaan atau ciptaan dari Allah. Wa ma batsa minal ayati fi malakutil ardi was samawat, dan akan apa-apa yang telah Allah sebarkan, batsa minal ayati, dari tanda-tanda, fi malakutil ardi was samawat, pada kerajaan bumi dan langit. Jadi kalau kita melihat kayak begitu, akan menjadikan diri kita tuh selalu ingat kepada Allah. Pokoknya diingetin Pak, kita emang makhluk lemah. Kalau udah tahu lemah, bersandarnya sama yang maha kuat ngapa? Gitu. Kita emang lemah, maka datang kepada yang maha gagah. Saya kemarin ke Brebes, Haji Syafi'i diundang. Itu saya ngelihat begitu banyak, puluhan, 10.000 orang lebih. Semuanya baca burdah, baca yasin, baca ayat Al-Quran, zikir. Kenapa? Mereka semua tahu yang maha mengatur segala adalah Allah. Masa kita diminta oleh Allah untuk berdoa, kita nggak mau kerjain? Ud'uni astajib lakum. Jadi itu yang diajarkan di dalam Al-Quran kepada setiap kita.
Jangan gampang puas urusan ibadah, urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia kita kudu nerima. Ini kan dibalik kadang-kadang, urusan dunia kagak ada puasnya, urusan akhirat sekedarnya. Itu kebanyakan yang gak begitu. Wah, masa aneh sholat tahajud bilang-bilang sama ente, masa aneh sedekah bilang-bilang ente. Jawabannya pasti begitu. Tapi giliran dunia gemes banget, gemes. Nah makanya hati yang memberikan sesuatu yang baik, karena dia udah dikuasai oleh amarah, apalagi udah gelap dan gampang marah. Naudzubillah. Fi malakutil ardi was samawat, pada kerajaan bumi dan kerajaan langit. Saya kalau lagi jalan keluar kota mana gitu ngelihat ada pabrik gede itu, ngeliat ke MBZ, dari MBZ gitu, ngeliat pabrik gede. Saya cuma ngomong dalam hati, itu kan yang punya kebanyakan orang-orang yang kagak nyembah Allah, iya kan? Orang-orang yang kagak nyembah Allah tuh dikasih. Saya selalu mikir begitu, Maji. Kemarin dari sana lihat, masa lu yang zikir, yang dakwah, yang sholat, yang baca Al-Quran dibiarin. Jadi selalu berpikir, nih baru buatan manusia, Allah yang kasih, dia punya. Segitu dia punya pabrik, kerajaan yang ada di bumi yang Allah berikan kepada hambanya. Bagaimana kemudian engkau sebagai seorang hamba kemudian buru-buru mintanya kepada Allah Jalla Jalaluh? Jadi ngelihatnya begitu, nggak malah dengki, nggak. Kan ada orang yang dengki itu dia ngiri dan dia menganggap bahwa orang tersebut nggak pantas punya kekayaan, sehingga dia yang pengen dan orang itu pantasnya susah. Tuh orang dengki itu. Kalau orang yang beriman namanya ghibthah. Ya Allah, itu mereka yang punya duit, punya pabrik, padahal tuh hasilnya buat bikin dosa lagi. Masih di dunia dikasih sama Allah. Masa kita meminta, ya Allah saya pengen punya pabrik, ntar dari situ keuntungannya 90% buat anak yatim. Masa nggak dikasih? Itu kalau melihat hotel bintang, apartemen tinggi itu, saya ngebayangin ini punya kemungkinan besar orangnya nggak nyembah Allah. Apa sih namanya itu, oligarki apa tuh orang-orang itu? Ya kan kebanyakan mereka tuh 9 naga apa udah 12 naga sekarang. Nambah lagi. Ya tapi kan fakta bahwa mereka membeli tanah ratusan hektar, bangun ini. Dia ngasih Tuhan tuh, Allah juga. Makanya disuruh lihat, wa ma bassa minal ayati fi malakutil ardi was samawat. Kalau yang kagak nyembah Allah mendapatkan karunia, ente diajarin tuh yang kagak nyembah Allah. Allah masih dermawan. Masa kepada ente yang nyembah kemudian dibiarkan susah? Cuman kadang-kadang kita yang kagak mau mengambil kesempatan, justru pengen menyembahnya kepada makhluk. Giliran sama manusia aja taat banget, tunduk banget, giliran sama Allah. Ya Pak, bayangin mereka yang kerja, maaf ya, sebagai satpam itu ikut aturan betul. Berapa jam? Misalnya 8 jam jaga, 8 jam jaga. Kita perlu belajar sama mereka. Tuh mereka bisa taat sama pimpinannya. Padahal yang dia dapat bulanan kadang-kadang kagak cukup, apalagi dipotong lagi sama tabungan tapera, tambah habis. tapera lagi. Nggak, saya kesian betul melihat rakyat itu, ya Allah, sampai kayak begitunya. Tapi mereka tetap kerjain, dijalanin tuh. Itu apalagi yang di pos doang, saya suka ngobrol gitu. Paling ada kamar mandi ada itunya doang. Tapi mereka jalanin. Karena mereka pakai pikirannya, cerdas. Nggak mungkin nggak dibayar, Ustadz. Saya berada di pos satpam lama gitu, nggak mungkin nggak dibayar. Belum lagi nanti ada orang-orang baik yang begitu keluar ngasih hadiah, tips, ngasih tip, itu yang ngasih tip. Artinya dia punya harapan. Itu kerja manusia ya akhi. Bagaimana kita melangkah kaki dari rumah ke musola Darussalam dan Allah lihat semuanya. Kita lanjutin Ustaz. Wa hadha tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bidzatillah
وصفاته وأسمائه وقد حث الله عليه بقوله انظر ماذا في السماوات والأرض وأنت من عجائب المصنوعات فتفكر في نفسك. وقال تعالى وقال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bidatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Jadi biar 2 minggu ke depan beliau di rumah kan jadi ngikut mutolaah juga baca ngajarin biar ada tugasnya ya. Wahada dan bermula wahada tafakkur dan bermula ini berpikir tafakkur putus-putus katanya sinyalnya kali ya. Bisa ngelihat di YouTube Dr. Nur Cahyo ya, channel di like and subscribe juga channel itu ya, Mushola Darussalam. Namanya apa? Mushola Darussalam. Bisa juga diikutin di YouTube. Insya Allah sinyalnya kencang. Nah, ini channel punya Mushola ya, Mushola Darussalam. Di like and subscribe and share. Dr. Nur Cahyo terbaik. Mudah-mudahan tahu berkah bang. Cuman beliau belum berani datang ke pesantren saya itu. Katanya belum dapat izin dari Pak Haji Sapi'i. Wahada tafakkur dan bermula tafakkur ini tafakkur artinya memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah yang megah dan bukti-bukti kekuasaan Allah secara batin dan zahir dan apa yang Allah telah sebarkan dari tanda-tandanya di malakutil ardi was samawat. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wahada tafakkur dan bermula ini tafakkur itu yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi, akan menambahkan pada pengetahuanmu terhadap zatnya Allah, sifatnya Allah dan nama-nama Allah wa asma'ihi. Jadi kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, engkau akan semakin kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Kalau engkau melihat ada seorang, kita bikin analogi, dia punya sebuah karya kursi gitu misalnya, bagus banget. Maka begitu kita lihat kursi yang begitu bagus dari sisi seninya atau apa yang semuanya ada, kita akan dapat menyimpulkan ini yang bikin bukan orang sembarangan, orang hebat nih. Apalagi yang terbatas. Kita suka lihat ada mobil yang bagus dengan fasilitas, dengan sistem yang luar biasa. Maka wajar kita akan berkesimpulan pasti yang merancang ini mobil adalah orang yang jenius, orang yang hebat. Sekarang buka pintu nggak perlu pakai kunci, pakai suara dia dengar, dia paham. Itu mobil-mobil yang mewah. Itu baru buatan manusia ya akhi. Yang kalau misalnya dia dipegang oleh orang yang tidak berkemampuan, maka dia tidak bisa berfungsi. Itu yang namanya mobil balap, ada kursus lagi. Tapi kalau ciptaan Allah, semuanya menikmati. Air hujan di mana kemudian tanah yang menampung. Bayangin Pak, yang namanya itu empang, siapa yang bisa nahan tuh air supaya kagak keserap semuanya? Saking sayangnya Allah, ada yang namanya danau. Kan normalnya tanah, dia akan terus mengalir menyerap. Tapi itu ketahan supaya manusia gampang buat mengambil manfaatnya. Atau kita lihat bagaimana laut yang dia bersisian, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu kan laut yang dia sebelah tawar sebelah asin.
Siapa yang ngasih batas tuh? Kalau bukan Allah ingin tunjukkan kepada hambanya, Dia yang kau sembah, Allah yang kau sembah punya kekuasaan, bahkan tidak pernah terbayangkan dalam pikiranmu, saking Allah punya kekuasaan. Jadi kalau cuma ngurusin diri kita aja mah gampang. Jangan kemudian malah milih bermusuhan sama saudara. Ente datang aja minta ke Allah. Maka disuruh punya ini berfikir tafakur, karena bila terjadi dilakukan yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Engkau menjadi orang yang kenal siapa dengan Tuhanmu. Wa qad hatha alaihi biqaulihi, dan telah menganjurkan siapa Allah atas yang demikian, atas itu biqaulihi, dengan firman-Nya, qul unzuru madza fis samawati wal ard. Katakan ya Muhammad, unzuru, perhatikan oleh kalian, madza fis samawati wal ard, apa yang terjadi, yang ada di langit dan di bumi. Lihat bagaimana kita melihat matahari, begitu apik, dia ikut aturannya. Allah yang ngatur semuanya, Pak. Kalau ente bayar sama PLN, mana ada yang bisa nerangin seluruh dunia dengan sinar matahari itu? Maka ada nih, lagi ngegas ini, ada dulu. Ada dulu. Habis ngomongin PLN, kalau belum bayar diputus. Ada dulu. Nah. Baik jemaah, kita lanjutkan bahwa wahada tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi wa qad hatha 'alaihi biqaulihi qul unzuru madza fis samawati wal ard. Ya, kita lihat bagaimana apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tadi saya contohkan matahari, bagaimana Allah menyinari, sayang betul, dikasih kita penerangan, bisa beraktivitas. Kalau Allah kasih gelap bisa aja, tapi ente kudu lihat bagaimana Allah sayang sama ente, dibikin terang. Coba kalau manusia, ente butuh penerangan kayak begini, bayar, ada bayarnya. Jajalin lu telat, dikasih surat peringatan, dicopot langsung, gak ada ampun. Itu manusia, ente kudu bayar. Tapi Allah memberikan cahaya dari matahari kemudian buat kebutuhan kita setiap hari, terang, bukan cuma kita semuanya, dan gratis semuanya. Kayak apa Allah sayang dan peduli kepada hambanya. Terus apa yang membuat engkau menjadi jauh dari Allah? Nah, ini yang kita disuruh pikirin. Karena kalau kita memikirkan tentang kekuasaan Allah, akan bertambah kita punya ma'rifat mengenal Allah, mengenal kita, dan semakin tahu bahwa Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, iya Pak, coba kalau dibikin siang terus, beringsang kita tidur, dikasih panas kita, panas 30 derajat aja udah bingung. Tapi Allah kasih bagaimana kemudian yang bermanfaat dengan sesuai dengan orang-orang atau hamba-hambanya. Kalau orang Afrika panas berapa aja mereka kuat, karena Allah ciptakan daya tahan tubuhnya berbeda. Kalau kita, wah udah uring-uringan, panas amat sih, beringsang amat sini, udah apa ada kita kata gitu. Padahal Allah memberikan kepada kita supaya ingat tuh, lihat kalau dilebihin panasnya berapa ente. Kan jarang-jarang tuh panas menyengat, artinya sebuah pelajaran. Kalau dikasih panasnya lebih ente kagak enak. Kemarin Allah kasih panas yang cukup buat ente, nggak nyusahin. Dan itu banyak yang tidak ditangkap oleh hamba sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah. Wah, kalau melihat kayak gitu kita malu, Pak. Air, kita punya air berlimpah. Di sisi lain banyak saudara-saudara kita yang kesusahan air bersih. Konon ceritanya di IKN juga air bersih masih susah ya katanya. Bener ya? Ini nyambung kemana aja. Coba kita bersyukur, harusnya di kampung sumur. Sampai kampung isinya sumur semua. Saking cakepnya air kali, jangan-jangan ya. Yang disebut sumur itu cakep.
Ya betul Pak, manusia tuh punya keterbatasan. Mau jalan lewat masuk tol aja kita kudu bayar. Tuh sama manusia tuh. Tapi ente berjalan di atas permukaan bumi kapan saja sepanjang umur ente kagak bayar. Tapi ente lewat buatan itu tol bayar. Kagak bisa kebuka tuh. Artinya saya ingin mengkomparasi ini supaya lahir rasa syukur. Iya, nggak ada lagi yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Hatta itu penguasa, nggak ada. Yang paling sayang kepada kita adalah Allah. Dan kalau Allah udah sayang sama kita, terus apa yang membuat engkau menjadi bersedih? Cuman kadang-kadang emang kita suka nyari gara-gara. Udah dikasih banyak. Ada orang-orang yang seumuran kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ente masih dikasih sehat kagak ada terima kasihnya. Kalau bahasa orang Betawi, badannya masih diampog-ampogin aja gitu. Ya Bang Haji Sapi bener ya, ada bahasa itu ya. Lu punya badan diampog-ampogin aja, maksudnya buat kerjaan yang kagak ada manfaatnya. Padahal dia punya temen, dia punya pangkatan, udah banyak yang sakit atau dia nggak bisa keluasa. Masih pakai pet aja, pakai pet, naik sepeda jalan, goes. Iya nggak salah, cuman lu kalau goes 2 jam, giliran sholat wirid kudunya 2 jam juga. Lagian udah aki-aki mau sampai mana panjang umurnya, lagi masih mau goes terus. Ya artinya goes perlu dilakukan, tapi harus diimbangin tuh. Perjalanan akan menuju ke yaumil qiyamah. Ente kalau punya kendaraan di dunia enak, kudunya juga punya kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Momentumnya adalah Idul Adha, berkorban. Masa punya mobil, punya motor nggak berkorban? Kebangetan jahat sama badannya. Dia pengen badannya punya kendaraan di dunia, tapi nggak pengen punya kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Padahal nanti lebih berat lagi Pak. Nggak enak di dunia nggak punya kendaraan, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Jadi kudu berkorban. Ini jangan udah kagak berkorban, musola kagak bagi, ngatain pengurus lagi karena emang kagak kebagi. Ada nggak kira-kira yang begitu ya? Udah ke musola kagak berkorban, kagak giliran kagak dapat daging korban, pakai ngedumel 2 bulan. Biasa. Padahal karena terbatas atau kelewat gitu kan. Resiko dulu. Resiko panitia. Di sini mah enggak kali, enggak. Insya Allah kebagian semuanya, tapi karena banyak yang berkorban. Karena emang harus diingetin, bukan buat orang lain berkorban, buat kita. Anak kita nggak punya rumah, kita beliin rumah. Nggak punya kendaraan, kalau bapaknya punya rezeki dibeliin kendaraan. Masa di dunia kita sayang sama anak, beliin kendaraan, beliin motor, beliin mobil buat anak, ente kagak beliin kendaraan buat anak ente nanti di yaumil qiyamah. Korban Pak. Jangan cuman punya duit banyak pakai kaul, yang penting satu keluarga ada satu. Itu mah buat orang yang kebangetan kagak. Kalau ente punya duit banyak, bini korbanin sapi, suami sapi, anak sapi, nggak apa-apa Pak. Lebih itu lebih baik. Jangan giliran itu sok-sokan. Enggak Ustaz, saya sih sebenarnya bisa aja beli sapi buat 1 orang, tapi fikihnya kan begini Ustaz. Gaya loh. Giliran begitu alasannya fikih. Bilang aja lu sayang ngeluarin duit. Ya Rabb. Wa ma batha min ajaibil masnu'ati fi nafsika, dan apa yang telah Allah sebarkan min ajaibil masnu'ati, dari keajaiban ciptaannya fi nafsika, pada dirimu. Wah ini Pak yang kadang-kadang kita suka lupa, karunia sehat itu miliaran Pak. Itu ada yang namanya kita suka baca jual beli organ tubuh, ginjal. Sampai ada bercandaan temen tuh bilang, ini ada nggak yang mau jual ginjal harganya 1,2 miliar? Ada Pak yang saking butuh ginjal tuh. Kita suka dapat berita
Coba bayangin, di badan ente ada sesuatu organ yang harganya 1,2 miliar yang orang rela beli supaya bisa berfungsi lagi dia punya. Ini keajaiban dari ciptaan Allah, nggak berhitung Allah. Belum lagi orang yang transplantasi jantung, orang yang harus pasang ring. Ada nggak di sini yang udah pasang ring? Itu mahal katanya, mahal benar Pak Jokowi. Itu sampai puluhan juta tuh. Ada nggak sini pasang ring? Janganlah, ring basket aja, ring basket. Saya sih ngomong sama istri sama anak saya. Hah? BPJS ya. Iya. Makanya BPJS bayar, niatnya sedekah aja, niatnya sedekah biar kita sehat, nolongin orang yang sakit gitu. Jangan pakai ngarepin, udah ngeluarin banyak BPJS nih, saya nggak kepake, jadi pengen sakit aja. Karena itu cuma dapat kalau sakit ya. Kalau itu biarin Pak, niat sedekah nolongin BPJS. Cuman kalau tapera gue bingung dah tuh tapera tuh. Ya, artinya kalau BPJS lebih konkret, ada niat tolong menolongnya. Niat tolong menolongnya kepada yang membutuhkan. Banyak Pak yang saya lihat mendapatkan keringanan dan begitu bahagia ketika masuk ke rumah sakit dengan BPJS, kemudian jadi gratis. Wah, itu bebannya kita seketika hilang itu orang, dan kita andil dalam bayaran BPJS kita. Jadi jangan pakai berhitung kalau buat BPJS, bayar, niatnya sedekah, nolak bala, nolongin saudara kita sama muslim yang sedang sakit. Cuman jangan gede-gede juga, biasanya BPJS gede. Tapi ya kalau emang rezekinya ada, sedekah, nolak bala tuh. Jangan niat buat dapatnya, jangan. Nggak enak, sakit nggak enak. Artinya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, suruh lihat apa yang telah Allah berikan keajaiban dari ciptaannya pada dirimu. Maaf ya, jangan cuma begitu. Untuk masalah ya, istilahnya yang disebut dengan kesehatan yang nggak terlalu jadi bagian dalam gitu, bagian luar. Itu berapa banyak orang yang kalau pengen dia tampil badannya bagus gitu, harus ada yang disedot, harus ada yang mahal tuh. Makanya kita dikasih sehat, kita bersyukur. Allah sayang banget sama kita. Allah sayang banget Pak. Orang lain atau siapapun gak bisa memberikan seperti yang Allah berikan, dan itu cuma-cuma. Makanya Allah bilang jangan sampai kita menjadi kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, biar sehat terus. Ya, Bang Haji kemarin waktu istri sakit kan ngeluarin duit banyak juga kan ya. Iya, artinya mahal kesehatan tuh, mahal, dan Allah memberikan kepada kita. Siapapun, saya ngelihat ada orang yang di rumah sakit sampai 2 bulan, tuh habis banyak banget. Kita dikasih sehat, jenggot masih cakep, istri sehat kan? Hah? Sehat banget. Ono dia ngumpet mana dia orang? Oh tuh di situ. Sehat banget ya, sehat banget. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan itu di dalam bumi, pada bumi, ayatun lil muqinin, bermula tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian. Pada diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihatnya? Jadi disuruh mikir, jangan akhirnya ngeluh doang, enak banget lo dia begini mulu. Lu kudu mikir bahwa yang ada pada dirimu juga diinginkan oleh orang banyak. Jadi hadir rasa syukur terus. Lagi hidup di dunia cuma sebentaran Pak. Saya kalau udah ngaji Ihya tuh, salah satu bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, dia diberikan cepat untuk istirahat dari urusan dunia. Allah ridho, yang penting Allah ridho. Capek di dunia. Saya suka ngomong sama teman-teman, sama anak, sama istri saya ngomong, kapan aja kudu ikhlas, yang penting Allah ridho. Panjang umur kalau Allah nggak ridho,
Susah lagi di dalam kubur. Di dalam kubur ada kehidupan, Pak. Ada pasangan, ada makanan, ada, Pak. Kayak orang yang kata Imam Ghazali, kalau orang mau ke alam kubur itu kayak bayi yang ada di rahim seorang ibu. Dia anggap di rahim ibu paling enak, karena dia belum tahu dunia itu begitu dahsyat, begitu besar. Ada mallnya, ada tolnya, ada tamannya. Tapi berhubung dia kagak tahu, yang dia anggap rahim udah paling enak, sehingga begitu keluar dia nangis. Tapi kata Imam Ghazali, begitu dia udah ada di bumi, dia kagak mau lagi tinggal sempit sesempit rahim. Sempit banget. Begitupun dunia. Kata kita dunia gede banget, tapi di alam barzakh jauh lebih besar. Begitupun nanti pada saat di yaumil qiyamah, pada saat dibangkitkan. Jadi kata Imam Ghazali, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, ente senang di alam barzakh. Nah, ini Musola Darussalam mengajak kita untuk memikirkan itu. Jadi lebih panjang. Jangan ketakutan papa mati. Yang takut kalau Allah marah sama kita. Nah, jadi nggak perlu ikhtiar aja berobat. Tapi perkara mati tidak bisa dihentikan dengan berobat. Dia pasti akan datang. Nah, makanya kita ambil pelajaran pada dirimu. Engkau disuruh mengambil pelajaran. Engkau diberikan kesehatan, bisa ruku, sujud. Saya punya jamaah itu di kursi roda. Kalau sholat itu merindukan Ustadz, saya pengen banget bisa sujud. Karena kalau orang di kursi roda itu dia nggak bisa nempelin jidat di itu, kepengen banget tuh. Pada saat mereka sholat di kursi, hati mereka kayak apa, pengennya menempelkan dahinya di lantai, di sejadah. Kita yang masih dikasih sehat, romannya gengsi banget naruh jidat di sejadah. Ya, itu yang terjadi, Pak. Saya suka ngobrol, apa yang diinginkan. Saya rindu, Ustaz, gimana rasanya jidat nempel sama sejadah. Dia kalau sholat bilang begini aja, kan di kursi kan. Ininya rindu, pengen. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa selagi Allah berikan karunia, kita manfaatkan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, ya. Jangan kemudian banyak ngeluhnya. Jadi orang-orang yang ngambil dari pelajaran yang ada pada diri kita, Allah sayang banget. Makanya kalau ada itu para orang yang pengen terapi, kalau dia hatinya lagi keras, malas ibadah, dia nengokin orang-orang sakit, datang ke rumah-rumah sakit, ngelihat langsung betapa banyak orang yang mendapatkan kesehatan jauh di bawah dia kualitasnya. Masa mau ngeluh? Tuh ada orang yang sakit, udah sakit juga, kebingungan juga buat biayanya. Ente dikasih sehat, dikasih bisa ibadah, bisa kumpul sama saudara. Mereka yang di rumah sakit sendirian, paling ditemenin 1-2 orang. Itu juga ngomongnya lama-lama bosen, orang cuma dia doang. Tidur. Nah, dikasih sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, jadi orang-orang yang terus istiqomah. Allah berikan kita husnul khatimah. Kapanpun Allah wafatkan kita, Allah ridho sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana, ya rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa wa bijahi awliyaika, ya Allah, urzuqna husnal khatimah, urzuqna husnal khatimah. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.